Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Maharani Alamsyah dengan NPM 202241500120, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban hasil ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Metodologi Riset dengan dosen pengampu Ibu Titin Supriyatin, MPD. Oke, kita masuk ke slide pertama, yaitu apa itu latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian adalah bagian penting yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian dilakukan. Nah, latar belakang ini menyajikan konteks masalah penelitian, menggambarkan situasi aktual terkait topik yang akan kita pilih atau yang akan kita ambil dalam penelitian kita, dan menunjukkan kesenjangan pengetahuan yang ada. Nah, latar belakang ini menjawab kenapa sih kita harus meneliti hal ini, atau kenapa sih kita mengambil topik tersebut, atau latar belakang ini juga menjelaskan alasan kita mengambil penelitian atau topik penelitian yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman, kita masuk ke slide mengapa latar belakang itu penting. Latar belakang memiliki beberapa fungsi krusial dalam bidang penelitian. Yang pertama, memberikan konteks dengan menjelaskan latar masalah penelitian secara komprehensif. Nah, yang kedua, memperkuat dasar ilmiah dan praktis dari penelitian kita sendiri. Nah, selanjutnya menghubungkan teori dan realita yang sedang terjadi di lapangan. Yang keempat, menunjukkan urgensi dengan menegaskan betapa pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Dan terakhir, latar belakang ini menjadi fondasi proposal dan menjadi dasar untuk bagian-bagian lain dalam struktur penelitian kita. Nah, teman-teman, masuk ke slide cara menyusun latar belakang. Bagaimana sih cara menyusun latar belakang yang baik dan benar? Dalam menyusun latar belakang yang efektif, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mulailah dari gambaran umum ke masalah khusus, seperti teknik corong. Jadi, kita memulai dari gambaran umum, baru kita masuk ke masalah-masalah khusus dalam topik penelitian yang akan kita teliti. Nah, yang kedua, gunakan data dan fakta pendukung untuk memperkuat argumentasi kita dalam topik tersebut. Yang ketiga, sertakan hasil studi literatur sebelumnya untuk menjadi kontekstualisasi penelitian kita sendiri. Jadi ada penguat gitu dari topik yang kita pilih, karena sebelumnya sudah ada hasil studi literatur dari peneliti terdahulu atau dari para ahli. Yang keempat, temukan gap penelitian yang belum dijawab oleh studi-studi sebelumnya. Nah, kalau di step ketiga tadi kita sertakan hasil studi literatur sebelumnya. Nah, dari hasil studi literatur sebelumnya itu kita dapat melihat nih gap penelitian dari penelitian kita dan studi literatur sebelumnya, apa aja sih yang belum dilakukan atau belum diteliti dari studi-studi sebelumnya. Dan yang terakhir, akhiri dengan kalimat transisi dan yang mengantarkan ke rumusan masalah. Seperti contohnya, saya memberikan contoh kalimat transisi yang efektif nih. Contohnya, oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran seperti penerapan pembelajaran berdiferensiasi agar kemampuan pemahaman konsep biologi siswa meningkat. Kalimat ini secara elegan menghubungkan masalah yang telah diidentifikasi dengan solusi yang kita tawarkan melalui penelitian kita, serta memberikan arah yang jelas untuk pembahasan selanjutnya. Baik, setelah latar belakang, kita masuk ke tahap penting berikutnya, yaitu identifikasi masalah. Ini merupakan langkah awal dalam penyusunan proposal penelitian, di mana kita mencari dan menemukan masalah spesifik yang akan menjadi fokus pada penelitian kita. Nah, tujuannya adalah menemukan titik permasalahan yang layak kita teliti, belum banyak diteliti oleh peneliti lain, dan memiliki manfaat baik secara praktis maupun ilmiah. Oke, selanjutnya, mengapa sih identifikasi masalah itu sangat penting? Karena identifikasi masalah memiliki peran strategis dalam penelitian. Yang pertama, menjadi dasar rumusan masalah dan tujuan penelitian yang konkret.
Yang kedua, menuntun arah penelitian agar tetap fokus. Yang ketiga, membantu memilih metode dan pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik masalah. Dan yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa penelitian tidak asal-asalan, tetapi berdasarkan data dan observasi yang sistematis. Oke, setelah kita mengetahui seberapa pentingnya identifikasi masalah, kita juga harus mengetahui cara menyusun identifikasi masalah yang baik dan benar. Dalam menyusun identifikasi masalah, langkah pertama adalah observasi awal. Misalnya, dari hasil kunjungan ke beberapa sekolah, saya melihat bahwa banyak siswa kesulitan belajar biologi. Setelah itu kita temukan nih masalah secara kronologis atau kategoris. Seperti pada permasalahan pertama kita menemukan bahwa hal itu disebabkan karena metode pembelajaran yang monoton. Pada permasalahan kedua, minimnya variasi strategi mengajar. Dan yang ketiga, rendahnya kemampuan pemahaman konsep biologi pada siswa. Selanjutnya, kumpulkan informasi melalui jurnal, wawancara, dan penelitian terkait untuk memperdalam pemahaman masalah. Setelah mengumpulkan informasi yang komprehensif, pilihlah masalah yang relevan, yakni yang memiliki dampak signifikan dan visible untuk diteliti. Kemudian, susun dalam kalimat yang jelas dan fokus menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Yang perlu diingat, hindari kalimat yang terlalu umum atau ambigu karena akan membuat penelitian kehilangan arah dan sulit untuk dioperasionalkan. Nah, selain adanya identifikasi masalah pada proposal penelitian pada bab pertama yaitu pendahuluan, juga terdapat batasan masalah. Batasan masalah ini juga merupakan aspek penting dalam proposal penelitian. Pentingnya batasan masalah ini karena batasan masalah ini berperan vital dalam menjaga kualitas pada penelitian kita. Yang pertama, dengan adanya batasan pada masalah ini, penelitian menjadi lebih fokus sehingga kita bisa berkonsentrasi pada aspek-aspek yang penting-penting saja. Yang kedua, batasan masalah mencegah penyimpangan dari tujuan awal sehingga riset tidak melenceng. Yang ketiga, menjaga kualitas hasil penelitian karena penelitian yang terlalu luas biasanya hasilnya akan dangkal. Dan yang terakhir, batasan masalah juga memudahkan proses pengumpulan data dengan cakupan yang lebih jelas. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui bagaimana cara menyusun batasan masalah yang baik dan benar pada proposal penelitian. Dalam menyusun batasan masalah yang efektif, fokus pada satu variabel dengan menentukan variabel bebas dan terikat secara spesifik. Seperti contohnya, penelitian ini dibatasi pada pengaruh model pembelajaran berdiferensiasi. Pengaruh model pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan variabel bebas, dan terhadap kemampuan pemahaman konsep biologi siswa, ini merupakan variabel terikat. Selanjutnya, tentukan subjek atau sampel penelitian dengan jelas, seperti subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7 di salah satu SMP negeri di kota Y. Nah, selanjutnya, tetapkan waktu dan tempat penelitian secara konkret untuk memastikan penelitian ini tidak terkesan abstrak. Misalnya, penelitian ini dilakukan selama semester genap tahun ajaran 2024-2025 di Kota Bandung. Selain itu, jelaskan juga nih aspek yang kita tidak teliti untuk menunjukkan bahwa kita sadar akan keterbatasan penelitian kita. Seperti penelitian ini tidak membahas efektivitas media pembelajaran atau faktor motivasi belajar pada siswa. Nah, yang terakhir, gunakan juga nih bahasa yang jelas dan spesifik seperti contohnya, penelitian ini hanya mengkaji pengaruh penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada materi struktur tumbuhan di kelas 7. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui apa itu latar belakang, terus bagaimana cara menyusunnya, juga tentang identifikasi masalah dan batasan masalah. Dalam proposal penelitian juga ada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Nah, keduanya ini memiliki korelasi yang erat dalam struktur penelitian. Rumusan masalah adalah inti dari keseluruhan proposal penelitian, berupa pertanyaan spesifik yang ingin dicari jawabannya. Sementara itu, tujuan penelitian adalah apa yang ingin kita capai nih atau kita ungkapkan untuk menjawab pertanyaan seperti untuk apa penelitian ini dilakukan. Secara sederhana, rumusan masalah adalah pertanyaan yang ingin dijawab, sedangkan tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin kita capai. Seperti itu. Seperti contohnya nih dalam slide, terdapat rumusan masalah. Apakah metode guided discovery learning berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 12 IPA di SMA Negeri 1 Kota X? Nah, tujuan masalahnya
untuk mengetahui pengaruh metode guided discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 12 IPA di SMA Negeri 1 Kota X. Jadi rumusan masalah dan tujuan ini memiliki korelasi yang sangat erat gitu. Oke, teman-teman, kita masuk ke penjelasan bagaimana sih cara menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian yang baik, terkhusus untuk riset penelitian kuantitatif. Nah, kita masuk yang pertama pada rumusan masalah. Dalam riset kuantitatif, rumusan masalah ini harus bersifat tanya, berbentuk kalimat tanya yang bisa diukur secara numerik atau statistik. Contoh yang benarnya, seperti yang terdapat pada slide, apakah terdapat pengaruh signifikan antara efikasi diri dan kemampuan literasi sains siswa? Dan contoh yang salahnya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Kenapa contoh ini salah? Karena ini lebih cocok untuk penelitian kuantitatif, karena rumusan masalah tersebut tidak bisa diukur secara numerik atau statistik karena tidak dapat kata-kata seperti pengaruh, perbedaan atau korelasi komparasi. Selanjutnya, rumusan masalah juga harus spesifik dan terfokus. Hindari pernyataan seperti atau pertanyaan seperti bagaimana pembelajaran di sekolah dan lebih baik menggunakan bagaimana pengaruh model pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 7. Dalam contoh yang benar itu terdapat kata-kata pengaruh. Nah, ini merupakan menjelaskan bahwa rumusan masalah tersebut dapat diukur secara numerik atau statistik. Nah, rumusan masalah yang baik juga harus relevan dengan judul dan selaras dengan fokus pada penelitian kita. Selain itu bisa tadi yang pertama, kalau misalkan rumusan masalah itu harus dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan kata-kata seperti pengaruh, perbedaan, korelasi, atau komparasi, dan lain-lain yang sesuai dengan rumusan masalah untuk khusus riset kuantitatif. Nah, selanjutnya cara menyusun tujuan penelitian. Nah, kalau untuk tujuan penelitian ini harus menggunakan kata kerja operasional seperti mengetahui, menganalisis, menguji, mengidentifikasi, atau membandingkan. Tujuan penelitian ini juga harus singkat dan jelas, tidak bertele-tele dengan kalimat yang langsung ke inti permasalahan. Tujuan penelitian ini juga harus sesuai dengan rumusan masalah, di mana setiap rumusan masalah idealnya memiliki satu tujuan penelitian yang selaras. Dalam riset kuantitatif, tujuan juga harus berorientasi pada data kuantitatif dengan menggunakan pendekatan angka atau statistik, bukan hanya deskripsi. Dengan demikian, tujuan penelitian akan memberikan arah yang jelas tentang apa yang hendak dicapai melalui proses penelitian yang akan kita jalankan. Nah, untuk memperjelas, saya akan memberikan contoh konkret dalam konteks penelitian pendidikan biologi dengan judul Pengaruh Pembelajaran Berdiferensiasi terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Biologi Siswa SMP. Rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh penerapan pembelajaran berdiferensiasi terhadap kemampuan pemahaman konsep biologi siswa. Sementara itu, tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran berdiferensiasi terhadap kemampuan pemahaman konsep biologi siswa SMP. Nah, dapat dilihat bahwa dari rumusan masalah dan tujuan penelitian ini saling terkait satu sama lain, di mana tujuan itu merupakan jawaban dari rumusan masalah itu tersebut. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini harus selaras dengan rumusan masalah, di mana setiap rumusan masalah idealnya memiliki satu tujuan penelitian yang jelas. Oke, masuk kepada soal terakhir di mana saya harus membuat secara ringkas atau menjelaskan secara ringkas bab 1 yaitu pendahuluan dengan topik atau judul yang dapat dipilih. Saya memilih judul dengan judul Pengaruh Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Biologi. Nah, PPT ini disusun guna pemenuhan nilai ujian tengah semester mata kuliah metodologi riset dengan dosen pengampu Ibu Titin Supriyatin, MPD. Oke, dalam latar belakang penelitian saya ini, saya memulai dengan menggambarkan kondisi pembelajaran biologi di Indonesia berdasarkan data PISA dan TIMSS yang menunjukkan rendahnya pemahaman konsep sains termasuk biologi di kalangan siswa di Indonesia. Hal ini selaras dengan cara penyusunan latar belakang tadi di awal yang membahas dari hal umum ke hal yang terfokus atau lebih spesifik.
Nah, selanjutnya pada paragraf latar belakang kedua ini, saya mengidentifikasi nih berbagai faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, termasuk pendekatan pembelajaran konvensional yang kurang mengakomodasi keberagaman karakteristik belajar pada siswa. Nah, hal ini sejalan dengan tata cara penulisan latar belakang atau bagaimana cara menyusun latar belakang yang tadi sudah dijelaskan. Karena ini pada paragraf ini tuh juga terdapat data dan fakta pendukung gitu. Nah, selanjutnya pada paragraf ketiga ini, saya mengulas berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dengan berbagai gaya belajar. Seperti nih, pada kalimat pertama, saya mengambil penelitian dari Tomlinson pada tahun 2017. Ia membenarkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini menawarkan solusi terhadap problematika tersebut dengan mengakomodasi perbedaan individual siswa dalam hal gaya belajar, minat, dan tingkat kesiapan. Ada juga penelitian kuasi eksperimen yang dilakukan oleh Hartini pada tahun 2023 pada pembelajaran biologi di SMA menunjukkan bahwa kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mengalami peningkatan skor pemahaman konsep yang signifikan dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan pendekatan konvensional. Berarti kan hal ini tuh memperjelas bahwa pendekatan berdiferensiasi ini atau model pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki potensi untuk menyelesaikan problematika pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam paragraf pertama dan paragraf kedua tadi. Hal ini juga sejalan dengan cara penulisan latar belakang yang baik, di mana kita harus memastikan hasil studi literatur terdahulu untuk mengulas penelitian terdahulu tentang potensi pembelajaran berdiferensiasi ini untuk meningkatkan pemahaman konsep pada siswa. Seperti itu. Nah, di paragraf terakhir pada latar belakang yang saya buat, saya memasukkan eh, atau saya mengidentifikasi gap penelitian yang ada. Karena kan tadi di paragraf sebelumnya saya memasukkan penelitian-penelitian terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, kemudian saya menentukan nih gap penelitian, yaitu masih terbatasnya studi tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran biologi di Indonesia, khususnya pada materi ekosistem yang memiliki banyak konsep abstrak dan kompleks. Latar belakang ini kemudian diakhiri dengan menegaskan urgensi dilakukannya penelitian tentang pengaruh pembelajaran berdiferensiasi terhadap pemahaman konsep biologi siswa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biologi dan menjawab tantangan keberagaman karakteristik belajar siswa dalam era pendidikan kontemporer. Dan seperti yang tadi dijelaskan dalam slide pertama, bahwa terakhir dari cara menulis atau cara penyusunan latar belakang itu diakhiri dengan kalimat transisi. Contoh dari paragraf ini, contoh dari latar belakang yang saya buat ini, kalimat transisi ini dengan menegaskan urgensi penelitian tentang pengaruh pembelajaran berdiferensiasi terhadap pemahaman konsep biologi siswa. Nah, latar belakangan ini telah sesuai dengan pedoman karena memenuhi semua kriteria dan elemen yang diperlukan, serta membangun argumen yang logis tentang pentingnya dilakukan penelitian implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran biologi. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa setelah latar belakang itu kita harus mengidentifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tadi, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan sebagai berikut. Mengapa tingkat pemahaman konsep biologi siswa SMA di Indonesia masih rendah berdasarkan hasil studi PISA dan TIMS? Dan yang selanjutnya, bagaimana karakteristik pembelajaran biologi yang saat ini diterapkan di sebagian besar SMA di Indonesia? Selanjutnya, sejauh mana pendekatan pembelajaran konvensional yang teacher-centered mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik belajar siswa? Selanjutnya, apakah faktor perbedaan gaya belajar, minat, dan kesiapan siswa mempengaruhi aktivitas pembelajaran biologi? Adapun mengapa konsep-konsep abstrak dan kompleks dalam biologi masih sulit dipahami oleh siswa? Lalu bagaimana pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dapat diimplementasikan dalam pembelajaran biologi di tingkat SMA? Ada lagi, apakah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi mampu meningkatkan pemahaman konsep biologi siswa SMA?
Selanjutnya, aspek pemahaman konsep biologi mana yang paling terpengaruh dengan ditetapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, seberapa signifikan perbedaan hasil belajar antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran konvensional dalam peningkatan pemahaman konsep biologi. Dan yang terakhir, bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan karakteristik belajar siswa untuk konsep ekosistem di kelas 10 SMA. Nah, identifikasi masalah ini memiliki kesesuaian dengan pedoman yang tadi sudah dijelaskan untuk menyusun metodologi riset di mana harus terdapat observasi fenomena nyata. Terlihat dari pertanyaan, mengapa tidak tingkat pemahaman konsep biologi siswa di SMA di Indonesia masih rendah yang didasarkan pada realitas pendidikan saat ini gitu. Selanjutnya, masalah disusun secara kategoris nih. Nah, ini ada juga di dalam identifikasi masalah yang sudah saya buat, bahwa masalah diidentifikasi dalam urutan logis, dimulai dari masalah makro, rendahnya pemahaman konsep biologi, ini pada poin pertama, hingga masalah mikro, implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Ini terdapat pada poin terakhir dan poin kedua sebelum terakhir. Nah, selanjutnya ada juga nih pengumpulan informasi tercermin dalam pertanyaan-pertanyaan yang komprehensif. Menunjukkan penelitian ini telah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terdahulu. Selanjutnya, pemilihan masalah relevan. Fokus pada masalah yang relevan dengan judul penelitian, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pemahaman konsep biologi. Dan selanjutnya itu kalimat jelas dan fokus, di mana pada setiap permasalahan ini diformulasikan dalam bentuk pertanyaan yang spesifik dan jelas. Oke, selanjutnya batasan masalah. Agar penelitian ini menjadi lebih spesifik, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada kategori yang dikemukakan oleh Tomlinson. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan mencakup berdiferensiasi konten, proses, dan produk berdasarkan kesiapan belajar dan gaya belajar siswa. Kemampuan pemahaman konsep biologi yang diukur dalam penelitian ini mengacu pada kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001, di mana indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman konsep meliputi kemampuan menjelaskan atau explaining, menginterpretasi atau interpreting, membandingkan atau comparing, dan menerapkan atau applying. Poin selanjutnya, dalam batasan masalah ini, materi biologi yang menjadi fokus penelitian adalah konsep ekosistem pada mata pelajaran biologi kelas 10 SMA, semester genap sesuai dengan kurikulum Merdeka. Subkonsep yang dibahas meliputi komponen ekosistem, aliran energi, siklus biogeokimia, dan interaksi dalam ekosistem. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain pretest post-test non-equivalent control group design, di mana kelas eksperimen menerima pembelajaran berdiferensiasi dan kelas kontrol menerima pembelajaran konvensional. Yang selanjutnya, variabel bebas dalam penelitian ini adalah mode pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan pemahaman konsep biologi siswa. Nah, yang terakhir, penelitian ini dilaksanakan di SMA X Kota Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2024 dan 2025 dengan subjek penelitian siswa kelas 10 MIPA. Nah, kesesuaian dengan batasan masalah yang disajikan, batasan masalah ini fokus pada variabel. Dengan jelas pada poin kedua sebelum terakhir, di sini menyatakan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini adalah mode pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan pemahaman konsep biologi siswa. Nah, ditetapkan juga nih pada batasan masalah ini untuk subjek penelitiannya, yaitu siswa kelas 10 MIPA sebagai populasi target. Selanjutnya ditentukan juga waktu dan tempat pada poin terakhir. Ditentukan juga aspek yang tidak diteliti. Nah, ini membatasi penelitian yang hanya pada konsep ekosistem dan hanya mengukur indikator pemahaman konsep tertentu seperti menjelaskan, menginterpretasi, membandingkan, dan menerapkan. Nah, yang terakhir, bahasa jelas dan spesifik. Menggunakan terminologi pada batasan masalah ini, saya menggunakan terminologi yang tepat dan spesifik seperti mengacu pada teori Tomlinson pada tahun 2017 dan kerangka Anderson dan Krathwohl pada tahun 2001. Seperti itu.
Setelah tadi terdapat rumusan masalah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian yang pertama ini menganalisis pengaruh penerapan pembelajaran berdiferensiasi terhadap kemampuan pemahaman konsep biologi siswa pada materi ekosistem kelas 10 SMA. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan kemampuan pemahaman konsep biologi antara siswa yang mengikuti pembelajaran berdiferensiasi dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Yang ketiga, menganalisis efektivitas penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam meningkatkan setiap indikator kemampuan pemahaman konsep biologi siswa yang meliputi menjelaskan, menginterpretasi, membandingkan, dan menerapkan. Yang terakhir, mendeskripsikan respon siswa terhadap penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran konsep ekosistem. Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa rumusan masalah dan tujuan ini saling memiliki korelasi antara satu sama lain. Nah, tadi kan rumusan masalah itu terdapat 4. Nah, tujuan penelitian ini juga terdapat 4 poin. Nah, tujuan penelitian ini menggunakan kerja-kerja operasional seperti menganalisis, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan. Yang kedua, di poin yang harus kita gunakan sebagai acuan untuk membuat tujuan penelitian, yaitu singkat dan jelas. Setiap tujuan dinyatakan dengan kalimat yang langsung ke inti permasalahannya tanpa bertele-tele. Yang ketiga, sesuai dengan rumusan masalah, yang seperti tadi yang saya katakan bahwa terdapat 4 rumusan masalah dan dalam tujuan penelitian ini juga terdapat 4 tujuan penelitian, di mana setiap tujuan ini merupakan transformasi langsung dari rumusan masalah menjadi kalimat pernyataan. Dan yang terakhir berorientasi pada data kuantitatif. Tujuan penelitian mencerminkan pendekatan kuantitatif seperti menganalisis pengaruh dan mengidentifikasi perbedaan yang akan diukur dengan metode statistik. Nah, yang terakhir pada proposal penelitian juga terdapat kegunaan penelitian. Terdapat 2 kegunaan penelitian, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan secara teoritis pada penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam mengembangkan teori pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada konteks pembelajaran biologi di tingkat SMA di Indonesia. Memperkaya khazanah penelitian pendidikan mengenai efektivitas pembelajaran berdiferensiasi dalam meningkatkan pemahaman konsep biologi siswa dengan berbagai karakteristik belajar. Selanjutnya, menyediakan bukti empiris tentang hubungan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan peningkatan kemampuan pemahaman konsep biologi yang dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya atau penelitian lanjutan. Yang terakhir, mengembangkan kerangka konseptual tentang bagaimana mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran sains, khususnya pada bidang atau pada mata pelajaran biologi. Nah, secara praktisnya ini terdapat 3 poin lagi. Yang pertama bagi guru, yang kedua bagi siswa, dan yang terakhir bagi peneliti pendidikan. Pada manfaat praktis ini, bagi guru memberikan alternatif pendekatan pembelajaran model implementasi yang dapat diadaptasi dalam pembelajaran biologi untuk mengakomodasi keberagaman karakteristik belajar siswa. Dan bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep biologi mereka melalui pendekatan pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik belajar individu. Bagi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pembelajaran yang lebih adaptif dan mendorong budaya inovasi dalam pendidikan atau dalam bidang pendidikan. Jadi, terdapat kegunaan penelitian dalam proposal penelitian, di mana terdapat 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Seperti itu. Nah, pada bagian akhir, saya mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian ini, di mana referensi-referensi ini mencangkup sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan studi internasional, dan publikasi akademik lainnya. Beberapa referensi utama meliputi karya Tomlinson yang dilakukan pada tahun 2017 tentang diferensiasi pembelajaran kerangka taksonomi Anderson dan Cardwell pada tahun 2001, laporan PISA dan TEMSS terbaru, serta berbagai penelitian terkini tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pendidikan sains dan biologi. Referensi-referensi ini memberikan landasan teoritik dan empiris yang kuat untuk penelitian yang saya jalankan ini.
Baik, demikianlah presentasi ujian tengah semester untuk memenuhi mata kuliah metodologi riset yang diampu oleh Bu Titin Supriyatin. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Titin karena telah memberikan kami para mahasiswa untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengerjakan UTS dengan sebaik-baiknya. Saya harap saya mendapatkan nilai yang memuaskan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.